rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua. Kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah dengan terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, membaca ayat di dalam kitabullah dan juga mempelajari isi kandungan dari ayat-ayat tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan di dalam jiwa mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, hidup mereka dipenuhi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat senantiasa akan menaungi mereka di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan dengan fasal pembahasan berikutnya, faslun fi rahmatil mu'minin. Tapi sebelum saya mau melanjutkan bacaan ini, izinkan saya terlebih dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika pada hari Senin dan hari Selasa lalu ada yang menggunakan nomor WhatsApp atas nama saya dan meminta untuk dikirimkan uang kepada Bapak Ibu semua ke rekening saya. Itu bisa dipastikan bukan saya, karena kemarin di hari Senin dan hari Selasa HP saya kebetulan kena bajak, kena hacker, dan baru kembali normal di Selasa malam Rabu jam 11 malam. Jadi jika ada orang yang melakukan tipu-tipu, yaitu dipastikan bukan saya, dan saya tentunya juga mohon maaf jika ada yang mengatasnamakan saya meminta ini itu kepada Bapak Ibu semua. Jikapun saya pernah meminta kepada Bapak Ibu semua, pasti permintaan itu bukan untuk pribadi saya, melainkan untuk yayasan dan pesantren yatim piatu mu'allaf dan fakir miskin. Dan selalu saya menghindari jamaah mengirimkan apakah donaturnya, sumbangan atau sedekahnya ke rekening pribadi, semuanya melalui rekening yayasan. Kebetulan saya sekarang diamanahi 2 yayasan oleh umat, satu yayasan wakaf Baitul Asyi yang mengelola dana-dana wakaf
kaum muslimin terutama dari jamaah haji, yang kedua daya wakaf Barbate, dan setiap sumbangan Bapak Ibu tidak pernah masuk ke dalam rekening pribadi saya, langsung masuk ke dalam rekening yayasan dan kemudian dikelola oleh bendahara yayasan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dengan hukum agama maupun dengan hukum negara. Maka oleh sebab itu sekali lagi ya, saya minta maaf karena saya lihat hampir semua nomor yang ada di kontak saya dikirimkan ya permintaan pinjam uang atau permintaan dikirimkan uang ya. Jadi saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, pada kesempatan subuh kali ini kita akan membaca fasal pembahasan berikutnya, faslun fi rahmatil mu'minin, fasal sepatutnya seorang mukminin memiliki rasa kasih sayang kepada kaum mukminin yang lain. Nah, dasar fasal inilah Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan kepada kita, minar rahmati muktasibun bi'ihdari asbabihi wa minha daruriyun. Jadi rahmat seseorang kepada orang lain atau satu manusia kepada manusia yang lain, atau juga satu makhluk ciptaan Allah kepada makhluk ciptaan Allah yang lain, dibagi menjadi dua bahagian. Ada yang beliau sebut dengan rahmatul muktasib. Rahmatnya itu tidak ujung-ujung hadir di dalam diri kita, tapi wajib dan mesti diusahakan. Dan diusahakan rahmat jenis yang pertama ini bi'ihdari asbabihi, dengan kita hadirkan sabab-sababnya. Tanpa kita usahakan, tanpa kita perjuangkan, maka kasih sayang baik antara sesama manusia atau antara sesama makhluk ciptaan Allah ini tidak akan hadir begitu saja simsalabim. Wajib ada usaha, wajib ada perjuangan di situ. Ini jenis rahmat yang pertama. Nah, maka Bapak Ibu sering kita dengar dalam majelis akad nikah, sebelum dimulai prosesi akad nikah itu biasanya ada pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk tabarukan, mencari berkah untuk mempelai yang melangsungkan pernikahan hari itu, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan biasanya qari yang membaca Al-Quran akan membaca ayat huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wallazi khalaqakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, dialah yang telah menciptakan dari kalian pasangan di dalam hidup ini, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, jadi ada dua penggunaan kata penciptaan tapi dengan dua kosakata yang berbeda. Yang pertama Allah menggunakan khalaqa, walladzi khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dialah Tuhan yang telah menjadikan pasangan dari masing-masing jenis kalian sendiri. Jadi pasangan kita itu bukan dari jenis hewan apalagi tumbuh-tumbuhan, tapi dari jenis sesama manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menjelaskan tentang mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah tidak menggunakan kata khalaqa, melainkan Allah menggunakan kata ja'ala. Maknanya apa? Mawaddatan wa rahmah, kasih sayang, rahmat, saling cinta mencintai, itu tidak datang ujuk-ujuk semacam setelah kita menikah tiba-tiba
yang namanya mawaddah warahmah itu hadir begitu saja di dalam hati pasangan suami istri. Boleh jadi Bapak Ibu mereka sudah ada mawaddah warahmah sebelum menikah, tetapi setelah menikah kalau tidak terus dirawat, kalau tidak terus dijaga, hubungan mawaddah warahmah itu pada suatu hari kelak pasangan suami istri ini akan berakhir dalam perceraian. Ya, maka kemudian mawaddah warahmah itu ja'ala, wajib diusahakan, wajib diperjuangkan. Bagaimana caranya? Minimal di dalam ahwalus saksiyah, di dalam sistem kekeluargaan Islam itu wajib seorang suami merawat mawaddah, menjaga rahmat dalam hubungan keluarga dengan istrinya itu dengan selalu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya, maka dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu hari Rasulullah dilapori oleh seorang sahabiat namanya Hindun. Hindun ini sebenarnya juga masih ibu mertuanya Rasulullah, karena putri Hindun dengan Abu Sofyan namanya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sofyan, merupakan salah satu dari istrinya Rasulullah. Biasanya kalau ibu mertua curhat sama menantunya kan tabu Bapak Ibu ya, apalagi curhat mengenai rumah tangga ibu mertuanya, biasanya kan tabu. Tidak mungkinlah ibu mertua atau bapak mertua kita itu curhat mengenai masalah rumah tangganya kepada menantunya. Ya, tapi sekat-sekat tabu itu Bapak Ibu tidak berlaku bagi Rasulullah, karena Rasulullah itu marja, tempat ditanyai segala urusan oleh sahabat, baik urusan duniawi apalagi kalau sudah mengenai urusan ukhrawi. Maka datanglah suatu hari Hindun menghadap Rasulullah. Apa kata Hindun kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna zauji rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku itu laki-laki pelit. Lam yu'tini ma yakfini wa waladi. Kalau dia berikan nafkah tidak pernah cukup, pas-pasan. Kalau perlu diirit-irit, kena efisiensi. Kayak negara kita ini main efisiensi aja ya. Kadang-kadang nggak masuk akal juga efisiensi, Pak. Nah, kami misalnya di kampus, Pak, kampus, tapi ATK-nya itu anggarannya nol. Dosen kalau ngajar beli spidol sendiri. Kalau butuh kertas untuk ngeprint beli sendiri. Alasannya efisiensi, ya itu kan udah nggak wajar, tapi sudah kurang ajar efisiensinya. Masa kita ngajar disuruh beli kertas sendiri untuk buat ujian mahasiswa ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Hindun dulu pernah melaporkan suaminya yang pelit. Ya, kalau kasih nafkah tidak pernah cukup, ma yakfini wa waladi, tidak pernah cukup buat saya apalagi buat anak-anak saya. Maka apa kata Rasulullah SAW kemudian? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil duit suamimu. Kalau bahasa kita kasarnya copet duit suamimu. Tapi bahaya itu ya. Kalau saya Bapak Ibu hadis ini tidak pernah saya ucapkan kalau istri saya hadir dalam majelis taklim. Bahaya betul itu. Kalau ada istri saya menghindari tema ini, Pak, karena nanti dijadikan dalil sama dia pulang. Bang, mari ATM, mari dompet. Hilang gagah kita laki-laki, Bapak Ibu. Kalau ATM, dompet sudah dikuasai sama istri itu nggak gagah lagi. Kucing, bukan harimau. Udah jadi kucing itu kalau dompet. Saya ada satu teman, Bapak Ibu, dia pengusaha, orang HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu, kaya raya, asetnya di mana-mana, perusahaannya ada 3. Nah, tapi suatu hari saya datang
naik mobil beliau ada berkas-berkas, saya baca. Ternyata perusahaan-perusahaan dia itu bukan dia pemiliknya, istri dia yang pemiliknya. Heran kan saya, kamu kok owner pemilik dari perusahaan ini bukan kamu, istri kamu. Itulah Pak Ustadz, dulu saya waktu buat perusahaan ini statusnya masih PNS, nggak bisa buat PT. Nah, akhirnya buatlah nama istri. Wah, ini nggak gagah kamu ini, kaya tapi kelihatan miskin. Nggak bisa poligami itu. Kenapa semua perusahaannya kalau dia poligami ditalak, digugat cerai sama istrinya, miskin, tinggal di kolong jembatan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mawaddah dan rahmah itu tidak datang ujuk-ujuk dengan sendirinya. Bahkan bisa hilang itu mawaddah wa rahmah kalau seorang suami tidak memberikan cukup nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Ya, maka sering kita dengar kasus perceraian disebabkan kurangnya baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang diberikan seorang suami kepada istri. Ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dengan rahmatul muktasib, rahmat tapi tidak datang ujuk-ujuk, tapi dia wajib diusahakan, wajib diperjuangkan. Kasih sayang seorang ibu kepada anak kekal abadi sampai akhir ayat, tapi kasih sayang seorang anak kepada ibu berbatas. Dia wajib merawat ibunya, wajib berbakti kepada orang tuanya, supaya apa? Mawaddah dan rahmah seorang anak kepada seorang ibu tetap akan terjaga sampai kapanpun selama anak itu masih hidup. Ya. Nah, jadi anak itu Bapak Ibu wajib melakukan birrul walidain untuk menjaga kasih sayangnya kepada orang tua. Maka buat baktinya seorang anak kepada orang tuanya di dalam agama disebut dengan birrul walidain, bukan khairul walidain atau bukan ihsanul walidain. Padahal ketiga-tiganya maknanya sama Bapak Ibu, baik. Ihsanul walidain maknanya sama, berbuat baik. Sama dengan khairul walidain, berbuat baik juga. Tetapi kenapa enggak pakai kata itu di dalam hadis maupun di dalam ayat Al-Quran? Yang dipakai oleh Allah itu birrul walidain. Karena birrun itu Bapak Ibu bukan semata-mata berbuat baik, tapi berbuat baik yang wajib meninggalkan kesan yang membahagiakan, kesan yang menyenangkan kepada kedua orang tua kita. Itu yang disebut dengan birrul walidain. Ada kan kadang-kadang orang tua itu Pak, keinginannya banyak orang tua itu, tapi kadang-kadang tenaga dia nggak sanggup. Keinginannya banyak, tenaga dia nggak sanggup lagi. Tapi biasanya orang tua tidak nyadar diri kalau dia itu sudah tua, pingin kesana kemari nyetir sendiri. Kan bahaya sekali Pak, orang sudah berusia 80 tahun nyetir sendiri di tengah malam, kan bahaya sekali. Kadang-kadang si anak itu mencegah orang tua, jangan Pak, agak dengan sedikit intonasi tinggi. Niatnya baik, tapi kalau itu dilakukan membuat orang tuanya marah, itu tidak baik, yang tidak membuat bekas, atau baik yang tidak menyisakan kesan kepada orang tuanya. Itu tidak disebut dengan birrul walidain. Nah, jadi birrul walidain itu Pak, baik bukan sekedar baik, tapi baik yang juga bisa meninggalkan kesan baik kepada kedua orang tua yang wajib kita berbakti kepada mereka. Sama kayak haji Bapak Ibu. Haji yang diterima sama Allah bukan haji makbul, bukan haji ihsan, bukan haji khair, tapi haji mabrur. Kata mabrur itu bentuk isim maf'ul dari kata birrun, seakar kata itu. Kenapa haji yang diterima di sisi Allah itu disebut dengan haji mabrur? Dalam hadis Rasulullah menyebut wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surganya Allah. Kenapa haji itu wajibnya mabrur bukan makbul? Karena Bapak Ibu Allah meminta
orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji, kebaikannya itu membekas, bukan kepada dirinya saja, tapi kepada masyarakat di tempat dia tinggali. Maka dulu Bapak Ibu, orang kalau pulang dari tanah suci setelah mengerjakan ibadah haji, biasanya dia membawa kesan luas, memberikan dampak positif bukan kepada dirinya saja, kepada masyarakatnya juga, ya kan? Kalau dulu pecinya hitam berubah jadi kopiah haji putih, ya kan? Dulu tidak dihormati, pulang haji kemana-mana dipanggil Pak Haji, ya kan? Dulu orang kalau dia lewat tidak ada yang membungkukkan atau memberikan salam, tapi setelah dia pulang semua membungkukkan badan memberikan dia salam. Harus seperti itu memang orang berhaji, maka disebut hajinya itu dengan haji mabrur. Berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain, bukan sekedar berbakti tapi juga harus meninggalkan kesan. Bukan hanya haji yang diterima sama Allah, tetapi juga membekas kepada masyarakat luas. Nah, itu tidak mungkin Bapak Ibu tanpa kita usahakan. Wajib yang namanya usaha untuk membuat kesan dan bekas itu ada dan dirasa baik oleh masyarakat dalam konteks haji mabrur tadi, ataupun oleh kedua orang tua kita dalam konteks birrul walidain. Itu jenis yang pertama, namanya rahmatul muktasib. Bagaimana caranya kita mendapatkan dan menjaga rahmatul muktasib? Biihdari asbabihi, dengan menghadirkan sebab-sebabnya. Istri kalau kita tidak menghadirkan sebab mawaddah warahmah, yaitu nafkah lahir dan batin, lama-kelamaan dia gugat cerai suaminya. Seorang orang tua, ayah atau ibu, menganggap anaknya itu durhaka kalau anaknya tidak pernah mau berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, maka jenis rahmat yang pertama itu wajib kita usahakan. Namun demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada jenis rahmat yang kedua, wa minhat daruri, rahmatud daruri, rahmat yang dipaksa wajib, senang atau tidak, suka atau tidak, kita sebagai muslim wajib ada rahmat itu di dalam diri kita. Itu disebut dengan rahmatud daruri, rahmat yang adanya itu dipaksakan kepada kita semua oleh syariat. Nah, maka Allah berulang kali yang memuji Rasulullah yang memaksa dirinya itu punya sifat rahmat kepada umatnya. Misalnya dikasih contoh di sini oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam dengan surat At-Taubah ayat 128. Qala Allah Ta'ala fi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Bapak Ibu, dulu ayat itu hampir hilang dari Al-Qur'an. Ya, setelah Rasulullah wafat, banyak penghafal Al-Qur'an syahid dalam jihad fisabilillah melawan kaum murtadin, melawan nabi-nabi palsu, melawan mani'uz zakah, orang yang tidak mau menunaikan zakat. Nah, yang ikut perang itu banyak para penghafal Al-Quran. Maka atas usul Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintahkan agar Al-Quran ini ditulis ulang dalam satu mushaf. Kalau dulu tidak ada Pak, Al-Quran itu berserak ditulisnya, itu ada di pelepah kurma, ada di tulang, ada di kertas, macam-macam lah. Itu semua tumpukannya dikumpul di satu kamar di rumahnya Hafsah, putrinya Umar yang juga sekaligus istrinya Rasulullah. Nah, maka ada kebijakan dari Umar Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran itu ditulis ulang. Nah, selain rujukannya tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di dalam kamar Hafsah yang berserak itu,
Itu rujukan pertamanya. Yang kedua, siapapun boleh mengaku dia pernah dengar ayat ini, ayat itu, tapi dengan satu metode. Dia harus membawa dua orang yang lain yang juga mendengar ayat yang persis sama dari orang yang pertama, bahwa Rasulullah pernah berkata ada ayat seperti ini, seperti itu yang diturunkan kepada beliau. Misalnya saya ngaku Pak sama Abu Bakar ada hafal satu ayat, tidak langsung diterima ayat dari saya, kecuali saya bisa menghadirkan dua orang lagi saksi yang juga pernah mendengar ayat yang sama dengan saya. Nah, itu metodologi yang dibuat sama Abu Bakar dan Umar dalam menyeleksi dan menerima ayat untuk dicantumkan kembali di dalam mushaf itu. Nah, semua sahabat bahwa kalau nggak ada dua orang saksi, ayat itu ditolak. Sampai suatu hari Bara bin Azib, Al-Quran sudah mau jadi Pak, sudah mau diresmikan. Kayaknya ini sudah semua, nggak ada lagi ayat yang belum kita tulis. Akhirnya suatu hari Bara bin Azib ingat, sepertinya surat Al-Baqarah, surat At-Taubah itu ayatnya bukan 126 ayat. Sampai saat itu ayat surat At-Taubah itu terhenti pada ayat 127, mohon maaf, 127. Tapi kata Bara bin Azib, saya ingat bukan itu akhir daripada surat At-Taubah. Saya ingat Rasulullah pernah membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian ayat terakhirnya fa in tawallau faqul hasbiyallah, dan seterusnya. Maka dua ayat ini Pak langsung disetorkan sama Bara bin Azib, tapi dia tidak punya dua orang saksi yang punya hafalan yang sama dengan ayat, dua ayat tadi yang ia hafal. Datang Bara bin Azib, saya sepertinya dulu pernah dengar Rasulullah SAW membaca dua ayat terakhir, bukan dua ayat 126 itu di dalam surat Taubah, tapi 127, 128. Nah, coba baca ayatnya, kata Abu Bakar, kata Umar. Ya, dibacakanlah oleh Bara bin Azib, padahal dia nggak punya dua orang saksi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Menangis sejadi-jadinya Abu Bakar dan Umar. Apa kata mereka berdua? Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking tepatnya penggambaran Allah tentang sifat Rasulullah di dalam surat At-Taubah ayat 128, sehingga orang seperti Abu Bakar dan Umar untuk dua ayat ini Pak tidak perlu dua orang saksi, cukup Bara bin Azib yang meriwayatkan ayat itu dan langsung dicantumkan di dalam Al-Quran kita sampai hari ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari ayat yang benar-benar tepat melukiskan kepribadian Rasulullah, ada di dalam surat At-Taubah ayat 128 ya. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul yang berasal dari jenis kalian sendiri, yaitu sama-sama manusia seperti kita. Azizun 'alaihi ma anittum, dia selalu merasa atau menjadi beban penderitaan yang dialami oleh umatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad nggak bisa mendengar orang lain susah menderita, dia nggak nyenyak tidur. Itu beda dengan kita. Makin menderita orang, asal kita tidak menderita, makin nyenyak tidur kita. Tapi Rasulullah bukan punya kepribadian seperti itu ya. Itulah makna daripada azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Benar-benar ingin menyebar kebaikan. Tujuan Nabi Muhammad kepada kita itu hanya benar-benar ingin menyebarkan kebaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin dia sangat rauf dan rahim, maha pengasuh lagi maha penyayang. Itu baginda Rasulullah. Sama juga dengan pengikut-pengikutnya Nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah
Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya Muhammad itu asyidda'u 'alal kufari ruhama'i bainahum, tegas keras kepada orang-orang kafir tapi sangat berkasih sayang, sangat peduli, sangat empati kepada sesama orang-orang beriman. Nah, itu sahabatnya Nabi, karakternya dipuji sama Allah persis sama dengan Nabi yang mereka ikuti. Beda dengan kita umat akhir zaman, Pak. Keras sama keras dengan saudara sendiri, lembut berkasih sayang dengan orang kafir. Ya, kalau saudara sendiri dikit salah, Pak, jadi besar. Padahal dikit masalahnya, tapi jadi besar. Nah, maka kan heran kita, negara muslim itu asik perang dengan sesama. Bahkan orang Aceh aja, Pak, perang, GAM sama TNI perang, cari perdamaiannya, juru damainya orang mana, Pak? Orang Helsinki, Pak, nggak cari ke Arab Saudi dia. Nah, itu aneh juga. Memang udah nasib kita umat akhir zaman seperti itu. Maknanya apa? Kita sendiri nggak bisa mendamaikan saudara sesama muslim. Nah, setelah itu baru hebat itu, Pak JK itu hebat, Pak. Yusuf Kala itu mediator ulung. Banyak sekali krisis kemanusiaan itu yang akhirnya beliau yang jadi fasilitatornya, mediatornya. Ya, Myanmar itu termasuk ada tangannya Pak JK. Filipina, saya tahu, pernah saya diundang ceramah ke markas itu masjid Pak JK di Sulawesi, yang sekarang dikelola sama mantan Menteri Kemenkumham dulu, Hamid Alauddin. Nah, itu orangnya Pak JK itu kan, Pak Hamid Alauddin itu. Dia banyak cerita peran Pak JK itu memediator. Bapak Ibu, mampu mendamaikan orang yang saling berperang, itu pahalanya besar sekali. Jangankan mendamaikan dua kelompok bersenjata yang sedang numpah-numpahin darah, mendamaikan suami istri yang mau bercerai, itu pahalanya besar sekali. Ya, kalau kita punya kemampuan, dan itu tidak mungkin sanggup dilakukan kecuali oleh orang yang jiwanya memang damai, Bapak Ibu. Kalau jiwanya berkonflik, bisa nggak dia menyelesaikan konflik orang lain? Tidak mungkin itu. Ya, jadi orang yang mampu menyelesaikan masalah orang, pasti dia sudah selesai dengan masalah dirinya sendiri. Ya, negara Islam belum selesai dengan masalah dirinya sendiri, tapi negara-negara non-Muslim itu ya sudah selesai. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebut oleh Allah di dalam dua ayat tadi dipertegas kembali oleh Nabi Muhammad di dalam satu hadis yang juga sangat populer hadis ini, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasadihi bisahri wal huma. Permasalahan atau permisalan seorang mukminin dengan mukmin yang lainnya fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam kasih sayang, dalam hubungan baik, dalam bermuamalah sehari-hari, kama salil jasadil wahid, persis seperti satu tubuh yang sama. Idza ishtaka minhu adwun, jika ada satu bahagian tubuh kita yang terluka ataupun sakit, tada'a lahu sairul jasadihi bisahri wal huma, maka juga akan menyebabkan seluruh bahagian tubuh kita itu meriang dan demam. Coba kita jatuh ketabrak, luka di lutut, luka di tangan, tapi Bapak Ibu kepala ikut pusing, ya kan? Tenggorokan ikut kering, ya kan? Lambung terasa tidak nyaman, lidah terasa pahit, padahal yang luka cuma di lengan tangan atau juga di lutut, ya, tapi seluruh bagian tubuh kita ikut merasakan penderitaan yang sama. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Maka Bapak Ibu, ini di dalam syariat mengambil 3 bentuk. Itu hukumnya wajib 3 bentuk ini. Ya, kata para ulama di dalam kitab fikih, orang mati diurus sama orang hidup.
bahkan dijadikan hukumnya itu fardu kifayah di dalam syariat. Kalau ada orang mati di tengah satu perkampungan dan tidak ada satupun orang di kampung itu yang ngurus, maka seluruh orang di kampung itu Bapak Ibu dosanya dunia akhirat. Kalau ada orang di kampung itu yang tidak terurus, maka dijadikan itu hukumnya fardu kifayah, ya. Bahkan ini tidak hanya berlaku kepada orang muslimin Bapak Ibu, hatta non muslim meninggal di kampung kita, Pak, dia tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada sahabat, agamanya Kristen misalnya, kita yang muslim ini Bapak Ibu wajib menfardu kifayahkan dia, tapi dengan cara syariat Kristen, jangan secara Islam, ya. Jangan dikafani tapi dipakaikan jas. Seumur hidup tidak pernah pakai jas. Hari itu wajib beli jas kepada orang non muslim, ya kan. Kalau yang meninggalnya Hindu, yang paling repot Bapak Ibu harus dikremasi. Cari kayu bakar, pergi ke hutan sana Bapak Ibu, cari kayu bakar, mayatnya dibakar, dikremasi, ya kan. Wajib itu hukumnya Bapak Ibu. Orang yang mati diurus jasadnya oleh orang yang masih hidup. Orang yang susah wajib disantuni oleh orang yang mampu. Wajib itu, Pak. Kalau di lingkungan Bapak Ibu tinggal ada fakir, ada miskin, makannya nggak tahu di mana, Pak. Dia cuma tahu makan pagi, siangnya nggak tahu di mana. Atau berhari-hari dia terlantar, nggak ada makan dan minum, itu Bapak, satu kampung itu hukumnya dosa. Terutama tetangga yang bersebelahan langsung dari rumah orang tersebut, ya. Ada 3 hak kan, apa itu? Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia salah satunya memuliakan tetangganya. Apalagi kalau tetangganya itu orang terlantar, orang yang tidak mampu, kita biarkan itu orang tetangga di samping rumahnya itu berdosa. Kalau ada seperti itu, ya, maka kalau orang yang mati wajib, ya, diurus sama orang yang masih hidup. Orang yang tidak mampu wajib disantuni oleh orang yang mampu, dan orang yang sakit Bapak Ibu wajib dirawat oleh orang yang sehat. Rasulullah kalau ada orang yang sakit pasti dia besuk, ya. Kenapa? Itu wajib sebenarnya Bapak Ibu, ya. Hakul muslim ala muslim khamsun. Haknya orang sakit dari kalangan kaum mukminin, kalau dia masuk rumah sakit dirawat, kita orang sehat minimal iyadatul marid, wajib membesuk orang yang sakit itu, ya. Kalau orang yang susah enggak kita bebani dia, Pak, tapi kita wajib menyantuni mereka. Pernah suatu hari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu sahabat di bulan suci Ramadan, tahun pertama diwajibkan puasa Ramadan, tahun 2 Hijriah. Nah, sudah 1-2 hari puasa, hari ketiga orang ini datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, fakat halaktu. Nah, orang ini bilang, ya Rasulullah, telah binasalah diriku. Nah, Nabi Muhammad nanya, bingung kan Nabi ini apa orang ini? Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada api, tiba-tiba ngomong, aku telah binasa. Maka ditanyai sama Rasulullah, wama ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Orang ini pun menjawab, fakat waqa'tu alam ra'ati fi nahari Ramadan. Aku tidak sengaja, nggak sanggup nahan nafsu, sudah bersetubuh dengan istriku tadi barusan di siang bulan puasa. Itu kan batal puasanya, Pak, ya. Nah, maka Rasulullah kemudian menjelaskan tertib syariatnya. Ya udah, kalau seperti itu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang ini, ya Rasulullah, belum sampai sebulan, baru 3 hari aja sudah kecelakaan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Oh, kalau seperti itu ya sudah, merdekakan hamba saya. Ya Rasulullah, kalau ada di kota Madinah ini orang merdeka,
yang nyaris jadi hamba saya, ya saya orangnya Rasulullah. Saking miskinnya dia, bah, nggak ada harta lain kecuali dirinya sendiri. Ya, ya udah kalau gitu, it'amu sittina masakin, kau beri makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, orang paling fakir, orang paling miskin di kota Madinah ya saya. Kalaupun saya disuruh, sebenarnya saya penerima kafarat, bukan pembayar kafarat. Kalau kita udah kita tempeleng, ledak lagi. Udah kita tempeleng Bapak Ibu ya, tapi itu tidak terjadi sama Rasul. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Rasulullah yang bersedekah atas nama dia. Ini ambil, masuk Rasulullah ke rumah dia, ambil beras, ambil gandum. Nah, ini kasih, ini buat kamu sebagian, yang lain ini kasih buat 60 orang fakir miskin. Jadi Rasulullah akhirnya yang bersedekah atas nama orang tersebut. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya di lingkungan kita orang-orang yang seperti itu, ya wajib hukumnya kita santuni. Ada tetangga kita nggak mampu bayar fitrah, Bapak Ibu ambil inisiatif, bayarkan fitrah dia itu. Kan nggak berat, cuma 2,8 atau 3 kilo per jiwa. Nah, di sebelah rumah kita itu ada orang miskin misalnya, nggak sanggup bahkan dia bayar fitrah. Mereka ada 5 orang, ya kali 5 kali 3, ya paling 15 kilo cuma, ya kan, 1 karung beras, nggak berat itu, kita langsung bayarkan. Kenapa? Karena tadi orang yang lemah wajib disantuni oleh orang yang kuat, orang yang sakit disantuni oleh orang yang sehat, dan orang yang mati wajib disantuni oleh orang yang masih hidup. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan subuh ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan ya pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua, dan sekaligus saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.